Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sains dan Teknologi Komputer Malang. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ajaran pertama atau kelas pertama pagi hari ini. Sebelum saya memulai materi dan memberikan otoritas dalam kelas pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai dosen muda. Nama saya Ahmad Kevin Alfirdaus. Saya adalah lulusan dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, dan saya juga melanjutkan studi lanjut di program magister jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan kurikulum pendidikan atau pengajaran saya terlebih dahulu ya. Di dalam kurikulum saya, jadi teman-teman bisa baca ya, saya menuliskan 3 gitu. Jadi saya punya otoritas keilmuan di mana memang saya punya background sebagai manajemen dan juga praktisi kualitatif manajemen gitu. Yang kedua, saya akan melakukan kontrak sosial untuk di kelas ini. Saya membutuhkan satu nama sebagai ketua kelas. Ketua kelas nanti bertugas untuk jadi narah hubung saya, untuk saya memberikan tugas dan juga saya memberikan materi gitu ya. Dan saya meminta ketua kelas untuk membuatkan grup WhatsApp di mana di situ adalah semua peserta kuliah pada pagi hari ini dan juga saya sendiri gitu. Nanti saya akan memberikan materi di dalam grup itu juga gitu. Nah, di dalam otoritas kelas saya gitu, saya punya berbagai cara mengajar gitu. Yang pertama, saya mempersilakan teman-teman yang jauh atau teman-teman yang sedang sakit dan ingin melanjutkan kuliah saya dan berhalangan hadir ke kelas, saya bisa memberikan sistem hybrid di mana di sistem hybrid ini saya membutuhkan ketua kelas untuk membuatkan Google Meet ya. Kemudian rekan-rekan bisa bebas untuk bertanya dan juga mendengarkan selama kelas berlangsung. Dan yang ketiga, saya memberikan banyak intermezzo ya di luar mata kuliah ini. Saya sangat menyukai buku dan saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk membaca artikel ilmiah, membaca buku dalam sekali duduk atau membaca buku terakhir gitu untuk sharing gitu. Saya akan memberikan nilai plus kepada rekan-rekan semua gitu untuk bisa sharing, di mana itu juga menjadi salah satu hal untuk kita mengurangi distraksi ya kalau misalnya kata anak Gen Z sekarang gitu. Dan yang terakhir, dalam kurikulum saya, di sini mahasiswa ataupun mahasiswi penting untuk memahami sistem pembelajaran dan jam teknis pendukungnya gitu. Ada istilah namanya SKS gitu. SKS itu adalah sistem kredit mahasiswa di mana di situ memberikan kesempatan mahasiswa untuk giat belajar dan juga memanfaatkan waktu yang lebih dan bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi dan juga sharing terkait mata kuliah yang akan kita pelajari gitu. Yang ketiga, mempermudah mahasiswa untuk mengenali lebih lanjut tentang teknologi, terutama bagaimana kita juga ada di Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang kita akan lebih dekat dengan teknologi. Kita pun harus beradaptasi ya, karena di dalam jurusan S1 manajemen sendiri, bisnis, teknologi dan juga manajemen itu tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya, memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana sih keilmuan yang ingin diraih gitu. Jadi di S1 manajemen ada 4 bidang keilmuan, di mana di situ ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan juga manajemen operasional gitu. Nah, rekan-rekan sebelum mencapai tahap itu juga rekan-rekan diharapkan untuk bisa memilih dan memberi keputusan studi keilmuan mana yang mau diterapkan gitu atau mau dipilih. Jadi punya bayangan nggak sih rekan-rekan di sini bahwa manajemen itu belajar apa aja? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau materi dalam mata perkuliahan ini,
di mana adalah materi pengantar manajemen gitu. Jadi di manajemen itu ada kurang lebih banyak ya, tapi saya menjelaskan beberapa saja gitu. Pertama ada pengantar manajemen, yaitu mata kuliah yang akan kita bahas di sini ya. Di sini ada pengantar manajemen. Bisa dibilang pengantar manajemen itu kita membahas secara filosofi, juga membahas secara teknis, dan juga bagaimana manajemen itu bisa digunakan untuk kepentingan sesuatu atau mencapai goals tertentu gitu. Yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen gitu. Jadi prinsip-prinsip manajemen itu punya banyak sekali teorinya gitu. Jadi kita selain mempelajari teori juga kita juga mempelajari praksis, di mana kita juga punya case study untuk beberapa perusahaan di nasional ataupun di internasional untuk bagaimana sih perusahaan ini bisa berkembang dan juga bisa menggaji karyawannya dan segala macamnya gitu. Yang selanjutnya ada ekonomi mikro dan makro. Nah, ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah salah satu studi keilmuan yang sangat penting di dalam mata kuliah ekonomi, di mana di sana memperlihatkan lebih banyak tentang bagaimana ekonomi itu bisa diciptakan gitu. Secara filosofis seperti itu. Dan yang selanjutnya ada etika bisnis, di mana setiap bisnis itu punya salah satu kaidah untuk bagaimana sih kita bisa membuat bisnis, hukumnya itu seperti apa gitu. Terus ruang sosialnya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan punya banyak materi gitu di sini. Terus yang selanjutnya ada bisnis internasional, di mana bisnis internasional itu kita bisa menjelajah lebih jauh lagi tentang model-model bisnis yang ada di seluruh dunia gitu. Bagaimana sih aturan ketenagakerjaan di negara tetangga, bagaimana sih negara maju itu bisa mengatur inflasi dan segala macamnya gitu. Dan yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen, di mana di sini kita dekat sekali dengan teknologi, kita dekat dengan revolusi 5.0, kemudian kita juga lebih dekat dengan fleksibilitas kerja gitu. Jadi sistem informasi manajemen adalah bagian dari suatu perangkat yang bisa mempermudah bagaimana manajer atau manajemen itu mengatur segala sumber daya gitu. Nah, selanjutnya ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah dasar penting untuk kita lebih dekat dengan praktik gitu. Gimana kita tidak belajar soal teori aja gitu. Kita mungkin bisa lebih paham bagaimana membeli barang produksi, kemudian sampai ke proses produksi, kemudian sampai jadi barang jadi gitu. Kita lebih paham bagaimana rincian harga yang harus dibayarkan untuk membeli bahan pokok gitu. Nah, kita akan belajar lebih dekat di sini dan masih banyak lagi. Nah, di materi pertama, rekan-rekan di sini tahu nggak artinya manajemen itu apa? Ada yang tahu? Nah, ya kurang lebih memang jawabannya benar ya. Tapi menurut Job Hub Academy, manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, yang ditentukan ini biasanya kalau rekan-rekan ingin mendaftar menjadi seorang pekerja ataupun seorang manajer, tiap perusahaan itu punya visi dan misi gitu. Punya filosofi lah, punya sejarah. Dan apa sih yang penting bagi visi dan misi itu nanti kita akan lebih ketahui lagi di mata kuliah selanjutnya gitu. Dan setiap visi dan misi itu mendukung suatu tujuan ini. Apa tujuannya? Pertama mungkin adalah suatu nilai atau benefit. Setiap perusahaan membutuhkan suatu nilai gitu. Apa aja nilainya? Nilainya adalah mungkin prestasi, mungkin juga kualitas ketenagakerjaan, mungkin juga promosi, mungkin juga perencanaan marketing dan segala macam. Nah, itu adalah nilai. Dan selanjutnya ada profit. Setiap perusahaan membutuhkan profit untuk mengulang apa itu produksi. Jadi di setiap produksi dan produksi membutuhkan karyawan gitu. Nah, siapa yang mengatur ini semua adalah balik lagi ke manajemen atau manajer gitu. Jadi kalau manajemen itu adalah ilmu yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan sumber daya. Sumber daya ini apa? Ketenagakerjaan, bahan baku, harga, bagaimana semua itu bisa diakumulasikan kemudian menjadikan profit atau laba gitu. Nah, kita akan belajar lebih dekat soal itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Mungkin di pengantar manajemen ini kurang lebih itu ya. Jadi kita bisa lebih tahu tentang bagaimana sih
Nah, setiap di manajemen atau manajer itu kan selalu punya banyak divisi ya, atau dia punya ada divisi marketing, divisi SDM, sumber daya manusia, ada keuangan gitu. Nah, di situ nanti dengan rekan-rekan kuliah S1 manajemen bisa lebih tahu dan bisa memilih kira-kira bidang studi mana yang atau bidang studi lanjut mana yang akan menjadi keputusan rekan-rekan di sini gitu. Kira-kira rekan-rekan tahu nggak kalau lulusan manajemen itu bisa kerja di bidang apa aja? Ya, benar. Kebanyakan memang tergantung studi lanjutnya ya. Bisa jadi di bank, bisa jadi HRD, bisa jadi di bagian sales marketing dan segala macamnya gitu. Tapi memang itu tidak semerta-merta langsung turun saja karena kita sebagai lulusan punya gelar S1 manajemen tapi kita nggak mengembangkan bakat lebih lanjut atau mengembangkan potensi keilmuan kita, itu tidak menjadi jaminan karena memang di sekarang yang saya tahu sendiri bahwa banyak sekali lulusan-lulusan yang tidak bisa beradaptasi pada dunia kerja gitu. Jadi saya harap rekan-rekan di sini juga memaksimalkan potensinya rekan-rekan untuk belajar lebih giat lagi gitu. Bahkan ada satu kisah di mana perusahaan Tupperware, tahu kan perusahaan Tupperware? Nah, di perusahaan Tupperware itu hampir mekanisme seluruh dunia itu dia jualan di situ lah. Tapi di tahun setelah COVID, dia punya omset yang sangat turun dan hampir mengalami failure gitu. Itu kenapa? Karena perusahaan Tupperware adalah perusahaan yang sangat besar, di mana dia tidak pernah takut. Dia selalu menunjukkan bahwa dia adalah perusahaan domestik keluarga atau domestik rumahan nomor satu. Bahkan yang nomor satu aja bisa turun gitu. Jadi memang disitulah ilmu manajemen berfungsi gitu. Di mana di perusahaan Tupperware itu salah satu kegagalannya apa coba kalau teman-teman tahu? Nah, salah satu kegagalan di dalam perusahaan Tupperware adalah mereka terlalu sombong sehingga mereka tidak bisa memberikan jaring pengaman kepada generasi baru, terutama Gen Z. Jadi, generasi baru menganggap bahwa produk-produk yang mereka beli adalah produk-produk yang sesuai dengan marketplace yang ada sekarang, terutama kayak di TikTok, Shopee, dan segala macam. Nah, Tupperware yang merasa nomor satu itu malah justru abai dengan hal-hal itu, terutama soal teknologi dan keterbaruan. Mereka tidak bisa beradaptasi, akhirnya mereka sekarang terancam gitu. Nah, disitulah kita bisa lebih banyak sharing soal case study apa aja sih yang sebenarnya bisa kita bahas di sini. Saya memberikan kesempatan juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di sini untuk berpendapat bagaimana atau memberikan satu case study kita bisa sharing bersama. Itu saja dari saya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, saya harap saya akan memberikan materi kepada ketua kelas, kemudian bisa sharing terkait materi yang dibahas untuk minggu depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.